Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat web blog ya. Jadi pada tutorial kali ini saya akan memberikan pelajaran tentang bagaimana membuat blog menggunakan Blogger ya. Atau Blogspot biasanya. Nah, sebelumnya mungkin interview dulu. Untuk Blogspot ini adalah CMS atau Customized Management System yang dimiliki oleh Google. Jadi untuk membuat web blog menggunakan Blogger, Anda harus mempunyai dulu akun Google. Nah, saya rasa semua teman-teman juga sudah punya akun Google ya semuanya. Nah, nanti cara-caranya kita langsung saja. Pertama, teman-teman buka web browser favorit teman-teman ya. Terserah mau pakai Google Chrome atau mau pakai Firefox atau mau pakai Opera boleh. Nah, di sini saya akan menggunakan Google Chrome. Nah, baik. Pertama yang kita lakukan adalah langsung ke alamat blognya ya. Di sini kita klik saja blogger.com pada URL. Klik enter. Nah, nanti teman-teman kalau sudah terhubung akan tampil halaman awal seperti ini. Nah, ini kan bahasa Inggris. Mungkin kalau teman-teman mau dirubah ke bahasa Indonesia bisa. Itu scroll saja ke bawah, di bagian pojok kanan bawah ini ada untuk pengaturan bahasa. Ya. Pilih aja yang bahasa Indonesia. Ini otomatis akan berubah jadi bahasa Indonesia ya. Publikasikan tulisan Anda sesuai selera atau buat blog dan menarik, mudah dan gratis. Oke, untuk ini mungkin saya pakai bahasa Indonesia saja supaya teman-teman yang tidak familiar dengan bahasa Inggris dalam membuat membuat bloggernya nanti tidak kesulitan. Nah, ini teman-teman tinggal klik saja di buat blog atau di masuk ya, atau sign in. Ini biasanya kalau kita sudah punya akun sebelumnya kita sign in, tapi kalau kita belum nanti klik saja buat blog, tapi nanti diarahkan juga untuk login. Ini kita klik saja. Nah, di sini nanti kalau kita belum login, kita disuruh menginputkan akun Google ya untuk loginnya. Nah, di sini inputkan masing-masing login teman-teman ya. Masukkan username-nya, kemudian password-nya, kemudian berikutnya. Nah, nanti seperti ini kalau belum ada blognya ya. Jadi kita diminta untuk memilih nama untuk blog. Ini kenapa dia pakai bahasa Inggris? Karena akun Google saya otomatis pakai bahasa Inggris ya, tapi nanti disesuaikan saja, nanti kita ubah di bagian bawah untuk pengaturan bahasanya. Nah, ini misalnya saya membuat blog kuliner ya, kuliner anak kos ya. Palangkaraya. Nah, jadi nanti teman-teman tentukan niche ya. Niche itu biasanya kalau di dunia blogger itu adalah topik. Niche itu yang unik. Misalnya kalau teman-teman lebih suka traveling, misalnya niche-nya traveling gitu. Kemudian kalau suka makan ya kuliner niche-nya. Kemudian ada banyak kategori-kategori niche-niche yang bisa kalian pilih. Mungkin yang suka olahraga misalnya bisa informasi seputar olahraga. Nah, ini kita buat judulnya kuliner anak kos Palangkaraya, kemudian saya klik next. Nah, ini langkah berikutnya adalah memilih nama blog. Nah, untuk memilih nama blog itu harus unik, karena
kalau nama blognya itu sudah ada yang pernah pakai, kita nggak akan bisa gunakan. Kita ambil contoh seperti ini ya. Saya misalkan kuliner Indonesia. Seperti ini sudah ada. Nah ini, kalau dia, maaf, alamat blog ini tidak tersedia. Berarti kalau teman-teman menemui hal seperti ini, nama yang teman-teman masukkan di sini tidak bisa digunakan lagi. Jadi kita harus bikin unik ya. Misalnya saya bikin unik ya. Kuliner apa ya bagusnya namanya? Bentar. Kuliner kantong bolong aja lah. Nah, ada ya. Nah, saya milih alamatnya kuliner kantong bolong. Nah, ini lebih mudah diingat gitu loh. Kuliner kantong bolong. Nah, mungkin kalau teman-teman yang lain bisa coba pakai nama yang unik yang lain yang mudah diingat, kemudian dan unik ya. Nah, di sini nanti alamat web blognya yang akan kita buat ya, yang tutorial yang saya buat adalah kuliner kantong bolong ya. Ini karena kulineran tadi khusus buat anak-anak kos ya, jadi cari kuliner yang murah meriah tapi mengenyangkan, nah, seperti itu. Nah ini kita klik next. Kalau bahasa Indonesianya ada berikutnya ya. Nah ini display name, how do you want your display reader for your blog. Jadi nanti biasanya nama kita, isi aja nama kita ya. Tapi kalau kalian mau pakai nama samaran juga nggak apa-apa. Ini klik finish atau selesai. Nah ini tunggu beberapa saat. Nah, kalau sudah seperti ini, blog kita sudah jadi nih. Kita bisa cek, klik di bagian ini, menu sebelah kiri. Nah, di menu sebelah kiri sini nih ada yang view blog ya. View blog diklik saja. Nah, ini sudah terbentuk blog kita sudah punya blog. Jadi kalau misalnya kalian mau share ke teman kalian, kunjungin blogku, ini tinggal di copy paste alamat URL ini. Nah, gampang ya, cara membuat web blog tidak susah gitu loh. Jadi misalnya siapapun, background apapun sebenarnya, kalian bisa buat blog. Nah, blog ini biasanya kalau dulu kalian suka nulis di diary seperti itu ya, atau misalnya yang suka nulis puisi atau cerita pendek, kalian bisa memanfaatkan blog ya. Jadi misalnya cerita pendek, mungkin kalau kalian cerita pendek, ada yang suka nulis cerpen nih, cuma ditulis di kertas. Nah ini kan nggak ada yang baca gitu loh. Nah kalau kalian tuangkan tulisan kalian ke dalam blog, itu kemungkinan bakal ada yang baca, ada yang suka. Nah nanti akan saya jelaskan juga bagaimana caranya blog ini bisa menghasilkan uang. Nah ini kalau sudah berbicara soal ada uang-uang ini biasanya semangat ya. Nah nanti kalau web kalian itu pengunjungnya banyak, traffic page view-nya yang mengunjungi blognya banyak, itu nanti akan muncul otomatis di Google, itu dia bisa dipasangin iklan. Nah di bagian ini ada gambar dolar ya. Oh ya, mungkin nanti yang berbahasa Indonesia, pengalaman saya kalau berbahasa Indonesia itu earning ini tidak muncul. Nah, makanya nanti diubah jadi bahasa Inggris itu di bagian setting di sini. Kalau nggak muncul di sininya menu earningnya, cuma ada muncul post, start, comment, kemudian earning yang nggak ada langsung page. Itu teman-teman ubah di bagian block language-nya, diubah jadi bahasa Inggris ya, supaya muncul. Itu pengalaman saya. Tapi saya kurang tahu ini yang update yang terbaru ini apakah seperti itu atau tidak. Ini kan karena kita nggak pakai bahasa Indonesia ya. Nah ini nanti akan muncul di sini. Nah ini. Nah tapi kan kalau seperti ini karena blog kita baru, itu your blog is not ready to show ads ya. Nah jadi nanti blog kita itu akan direview sama Google. Misalnya trafficnya bagus, trafficnya tinggi, itu nanti kalau dia sudah muncul,
itu akan muncul di sini untuk mengkaitkan atau menghubungkan dengan Google AdSense ya. Nah, kalau sudah ada Google AdSense-nya, kalian bisa pasang iklan. Oke, ini kita ini dulu ya. Untuk earning mungkin saya kasih tipsnya dulu. Ada beberapa literatur yang saya baca itu, kalau kalian mau mencari uang di internet, itu kalian bisa kunjungin ini linknya ya. Nah, ini ada grup komunitas publisher Indonesia, namanya tuh Ads ID. Nanti kalian bisa bisa ke sini. Nanti linknya akan saya kasihkan di description ya. Nah, ini dia ada banyak forum untuk bagaimana sih cara mendapatkan uang atau bekerja di internet. Nah, makanya kemarin kan yang seperti saya bilang sebelumnya di pertemuan materi sebelumnya, kita jangan bingung atau jangan heran melihat orang, misalnya nih ada pemuda, dia nggak bekerja, di rumah saja, ya. Kemudian dia punya motor, punya mobil, makannya di kafe mewah. Nah, seperti ini. Ini adalah pekerjaan freelance ya. Freelance di internet itu mereka mendapatkan uang dari seperti ini. Nah, jadi ada yang jual artikel, ada yang misalnya bikin ya semacam ini ya, kita bikin web blog, kemudian ada iklannya. Nah, ada iklan ini, ada pembaca. Kalau misalnya kita bikin kita membuat konten yang menarik, orang akan sering berkunjung. Nah, itu akan nanti menghasilkan pundi-pundi uang lah, seperti itu. Nah, bayangkan aja misalnya kalau kalian kalikan misalnya, kalau yang saya tahu ya, yang saya baca-baca di forum ini, mereka itu nggak punya hanya satu blog. Kadang itu bisa ada lebih dari satu. Misalnya dari satu ini saja misalnya menghasilkan $100. Kalau dia punya 10 blog, kalikan saja. Nah, jadi seperti itu, nanti dia ada gajian lewat Google. Kalau gajian lewat Google itu sudah tidak asing lagi ya. Kalau kalian ketik di Google itu banyak ya. Nah, nih gaji YouTuber pemula, nanti ada blog itu juga sama. Nah, ini ada jadwal pembayaran, biasanya di awal bulan tanggal 10 kalau yang saya baca-baca di beberapa forum. Nah, ini kalian bisa manfaatkan ini. Jadi tidak ada, kalau menurut saya zaman sekarang itu kalau orang pengangguran ya, yang tidak menghasilkan tuh nggak ada. Karena sebenarnya yang penting kita mau berusaha ya, kemudian kita mau maju dan beradaptasi dengan lingkungan atau teknologi saat ini. Itu yang dinamakan pengangguran, yang benar-benar pengangguran tuh nggak ada ya. Pengangguran yang nggak punya pekerjaan lah, seperti itu. Pengangguran yang nggak punya pekerjaan mungkin ya orang-orang yang tidak mau belajar atau tidak mau tahu bagaimana sih memanfaatkan teknologi yang ada saat ini untuk bekerja, seperti itu. Nah, jadi makanya pada saat pandemik ini itu mulai ramai, misalnya kalau situs-situs freelance ya, kalau kalian tahu kayak Fiverr, kemudian ada Upwork ya, kemudian ada juga freelancer.com. Nah, itu situs-situs itu semakin ramai karena orang bekerjanya tidak harus di kantor, mereka bisa di rumah. Kemudian customernya atau pelanggannya dia tidak harus dari Indonesia. Karena kalau kayak kalian lihat di Upwork, habis itu Fiverr, itu yang orang luar negeri semua ya. Kemudian bayarannya bukan rupiah tapi dolar. Nah, ini yang membuat saat ini tuh, kalau yang saya bilang tadi itu pengangguran yang memang benar-benar pengangguran, itu sebenarnya nggak ada, kecuali orang-orang yang cuma males aja gitu loh untuk beradaptasi dengan keadaan sekarang. Oke, kita lanjut. Ini ada tombol new post ya. New post ini nanti kalau kita mau bikin postingan atau artikel baru, tinggal klik saja new post. Kemudian posting ini menu yang akan menampilkan daftar postingan ya. Ini nanti ada daftar misalnya artikel yang kalian sudah publish, itu akan muncul di sini. Ini kan karena belum ada posting, jadi tidak ada. Kemudian statistik. Ini nanti akan menunjukkan follower Anda ya, kalau kita lihat di sini di dashboardnya. Kemudian postingannya jumlahnya berapa pada blog ini. Kemudian ada komennya berapa. Kemudian nanti di sini biasanya ada menampilkan untuk sebuah postingan itu dikunjungin oleh beberapa orang. Itu bisa nanti dilihat
dari negara mana saja yang akses web kita. Kemudian bagian komen ini nanti untuk memanajemen komen ya. Misalnya kalau di artikel itu kan kalian bisa komen ya. Nanti kalian bisa balas di sini. Nanti akan muncul semua list di sini. Earning ini tadi untuk menampilkan atau menyematkan iklan di web Anda, web blog. Kemudian page, ini page itu biasanya nanti kalau kalian bikin menu itu page itu kayak halaman statik ya. Halaman statik itu kalian mau bikin about me. Nah, about me itu tuh dia ada halaman tentang saya. Jadi dia bukan artikel, nanti bisa dibikin di page sini. Kemudian untuk layout ini mengatur tata letak dari web kita, web blog ya. Nah, jadi misalnya di sini ada search top. Kalau kita lihat ini ada ya, ini tombol search. Kemudian di samping kiri itu ada Heristiawan, ini untuk about me. Nah ini. Kemudian ada blog arsip, ini belum ada. Sebenarnya nanti dia muncul di sini karena kita belum punya postingan ya. Kemudian ads, ini untuk AdSense. Jadi kita nanti bisa menyematkan AdSense-nya di situ. Cuma ini kan web blog kita baru, nggak bisa. Kemudian di bagian bawahnya ada tema. Tema ini untuk mengatur tema dari blog kita. Ya, tema tahu semua. Ini kan tampilannya seperti ini nih. Misalnya kalau saya rubah, saya mau yang agak hitam-hitam nih. Tinggal saya klik aja, kalian klik. Kalau mau dilihat dulu di preview. Nah, nanti tampilannya jadi seperti ini nih. Nah, ini kalian bisa lihat untuk tampilan di smartphone. Ini tampilannya seperti ini. Nanti kalau misalnya kalian mengakses dari handphone seperti ini. Kemudian dari tablet agak lebar atau dari desktop. Kemudian ini untuk landscape portrait ya. Nah, tampilannya seperti itu. Nah, ini kalau kalian mau pakai yang ini, kalian apply saja. Ini misalnya saya klik apply ya. Nah, ini tunggu saat. Nah, ini blog saya akan berubah. Tadi awalnya dari seperti ini menjadi seperti ini. Nah, oke, dari situ bisa ya untuk membuat blognya. Oke, ini untuk part pertama biar nggak kepanjangan. Jadi kita hanya membahas bagaimana cara membuat blog, kemudian penjelasan navigasi menu yang ada di sini, dan tadi beberapa link mungkin yang bisa kalian buka untuk belajar lebih dalam bagaimana caranya mendapatkan uang atau bekerja di internet. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke video berikutnya nanti bagaimana cara memposting ya, membuat postingan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga selalu sehat semua ya.